silakan duduk Mbak Rinda. Baik Bu. Sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, ini silakan diminum dulu. Baik Bu, saya minum dulu ya. Iya. Mbak Rinda, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Keluarga di rumah bagaimana Mbak? Keluarga saya di rumah itu sehat semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Rinda tadi senyum-senyum kenapa ya? Hari ini saya sangat baik Bu. Kenapa itu? Apa dari penampilannya ada yang baru atau bagaimana? Apa ya Bu? Gak tahu Bu, hari ini mood saya tuh baik aja gitu. Oh gitu. Tadi sebelum kesini habis pelajarannya siapa Mbak? Tadi tuh habis pelajarannya Bu Vivi Bu. Pelajaran bahasa Inggris itu loh Bu. Oh berarti sama Bu Vivi ya kalau nggak salah. Iya. Seru nggak itu? Seru banget Bu, kan beliau kalau ngajar itu asik gitu loh Bu. Jadi enak banget gitu ya? Iya. Oh iya, kalau nggak salah ibu itu kemarin dengar kalau Mbak Rinda habis menang juara 1 lomba debat bahasa Inggris tingkat provinsi kalau nggak salah. Iya Bu, kemarin tuh saya baru lomba itu Bu. Oke, hebat sekali ya Mbak ya. Kalau boleh Iya. tahu itu pesertanya dari mana saja? Dari siswa-siswa di luar sana Bu, ada banyak sekolah-sekolah yang juga ingin mengikuti lomba tersebut Bu. Hebat sekali ya Mbak Rinda ini. Dari Iya. banyaknya peserta itu Mbak Rinda mendapatkan juara 1. Tingkatkan terus prestasinya ya Mbak Rinda. Iya, Bu. Siapa tahu nanti kan kalau ada tingkat nasional bisa mendapatkan juara 1 lagi. Amin. Mohon doanya ya Bu. Iya Mbak Rinda. Ngomong-ngomong, tumben banget Mbak Rinda mau datang ke ruangan ibu. Saya ini ingin melakukan proses konseling dengan Ibu Bu. Oke, sebelumnya Bu mau berterima kasih kepada Mbak Rinda karena sudah mau datang ke ruangan Ibu untuk melakukan konseling. Tapi sebelum itu Mbak Rinda apa sudah tahu apa itu konseling atau sebelumnya pernah melakukan konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling ya Bu. Ini konseling pertama saya, jadi tuh saya belum tahu konseling itu apa. Oke, jadi belum tahu ya Mbak ya. Kalau begitu Ibu jelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yang dimana di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Rinda adalah konselingnya, dengan tujuan agar bisa menemukan solusi dari suatu permasalahannya tadi. Paham Mbak Rinda? Saya sudah paham Bu, tapi itu saya masih takut Bu untuk melakukan proses ini. Oke, jadi gini ya Mbak Rinda, dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Rinda itu kalau cerita sama ibu itu harus jujur, gak boleh ada yang ditutup-tutupi. Terus yang kedua itu ada juga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Rinda datang ke ruangan ibu kesini itu atas dasar sukarela, gak ada paksaan dari siapa. Mbak Rinda datang ke sini sukarela gak? Ya Bu, saya datang ke sini dengan sukarela. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Terus yang ketiga itu ada juga asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Mbak Rinda sampaikan kepada ibu akan tutup mulut, gak akan bocor kemana-mana ceritanya Mbak Rinda. Seperti itu Mbak Rinda. Paham? Paham Bu. Oke, untuk waktunya Ibu batasi sekitar 30 menit saja untuk kita melakukan konseling. Apabila dirasa nanti masih butuh konseling lagi, mungkin kita bisa menjadwalkannya di lain waktu. Gitu ya Mbak Rinda? Iya Bu. Oh iya, perlu diingat bahwa peran Ibu di sini itu hanya sebagai perantara saja. Nanti yang menyelesaikan permasalahan Mbak Rinda itu Mbak Rinda sendiri. Ibu di sini itu hanya mendukung Mbak Rinda gitu Mbak Rinda. Iya Bu. Iya, mungkin bisa disampaikan apa yang perlu disampaikan. Jadi begini Bu, saya itu kan alhamdulillah dari keluarga yang berada Bu. Saya itu mampu untuk membeli apapun, dan jadi saya tuh hobi banget untuk membeli barang-barang yang nggak penting gitu Bu. Kan saya tuh sering main HP Bu, ada scroll TikTok, Instagram, itu sering muncul iklan-iklan kayak baju, tas, make up, itu jadi tergoda untuk membelinya gitu Bu. Tapi kan saya kan sudah kelas 12 dan saya itu ingin mengurangi kebiasaan saya untuk membeli barang-barang yang nggak penting gitu Bu. Oke, menurut Mbak Rinda, mengapa sih Mbak Rinda itu merasa perlu membeli barang-barang itu tadi? Ya saya tuh ingin terlihat up to date di depan teman-teman saya gitu loh Bu. Lihat up to date, bagaimana itu Mbak? Ya kan kalau saya membeli barang fashion seperti tas, baju, dan sepatu itu model terbaru gitu ya Bu. Jadi di mata teman-teman saya tuh update gitu Bu. Kalau ada fashion terbaru gitu Bu, lebih keren gitu Bu bahasanya. Oke, berarti dengan kata lain Mbak Rinda itu kayak gengsi gitu ya kalau fashionnya, penampilannya itu tertinggal dari teman-temannya. Iya Bu, saya itu agak gengsi gitu loh Bu. Kurang pede kalau saya tuh gak update fashion terbaru gitu loh Bu. Oke, lalu
Kalau perasaan Mbak Dinda setelah membeli barang tersebut itu bagaimana? Apakah senang atau menyesal? Nah gini Bu, kalau saya barang sudah dikasih ke tukang paket ke saya tuh senang Bu, karena barang yang saya beli itu sudah datang. Nah tapi kalau setelah itu saya tuh sedikit sedih dan menyesal dengan membeli barang itu gitu loh Bu. Jadi pada dasarnya Mbak Dinda itu kayak merasa ada tekanan sosial untuk terlihat sesuai tren gitu ya Mbak ya? Iya Bu, betul kan, kalau kita itu punya fashionnya update, kita tuh merasa bangga dengan diri kita sendiri gitu Bu, merasa keren di depan banyak teman-teman gitu loh Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu itu Mbak Dinda lebih sering belanja online atau belanja seperti di Bravo, KDS, di Rena itu lebih sering mana? Kalau saya sih sering belanja online gitu Bu, di Shopee, di TikTok Shop, karena kan banyak pilihannya dan jenis-jenisnya itu banyak Bu. Kalau boleh Ibu tahu juga itu seberapa sering sih Mbak Dinda belanja online? Hampir sering ya Bu, sehari itu saya sering cetak 3 sampai 5 barang Bu, karena kan di online itu ada flash sale gitu loh Bu, tanggal kembar, jadi itu banyak diskon Bu, jadi saya tuh makin tergoda untuk check out gitu loh Bu. Kalau harganya itu mulai berapaan? Ya mungkin sampai 50 sampai 100 ribu Bu per barangnya. Oke, memang ya Mbak Dinda, godaan untuk belanja online itu sangat berat sekali, apalagi kalau sering buka HP, di TikTok itu sering ada iklan, di Instagram juga, jadi itu membuat kita lebih apa ya, kayak ingin sekali gitu ya belanja online gitu. Iya Bu, sebenarnya saya tuh ingin mengurangi kebiasaan saya untuk sering belanja online gitu Bu. Saya tuh ingin menghemat, kan saya kan sekarang kelas 12 Bu. Nantinya saya tuh ingin kuliah, jadi ingin saya menghemat untuk pengeluaran ke depan saya Bu. Oke, jadi Mbak Dinda itu ingin mulai belajar hemat dan juga menabung gitu ya? Iya Bu, saya tuh ingin mencoba untuk menabung untuk keperluan di luar sana nantinya. Oke, kalau Ibu boleh tahu, orang tua Mbak Dinda itu pernah marah nggak kalau lihat Mbak Dinda sering belanja online? Sebenarnya sih kalau marah itu enggak ya Bu, tapi dari diri saya sendiri tuh gak enak gitu loh Bu, kalau sering belanja itu nanti kalau uangnya habis gimana. Kak, memang dikasih Bu orang tua saya, tapi kan saya kan jadi gak enak gitu loh Bu kalau minta terus. Ibu mengambil perasaan Mbak Dinda, sudah bagus loh dalam diri Mbak Dinda itu sudah muncul kesadaran diri. Kalau sudah ada kesadaran diri kan tahu mau merencanakan apa ke depannya gitu. Nah kalau dari menyadari kebiasaan saya yang sering belanja barang-barang yang tidak penting itu, saya sudah menyadarinya Bu, tapi itu saya belum bisa melakukannya. Nah, itu kenapa kira-kira kok belum melakukannya? Karena saya tuh senang Bu dipuji teman-teman saya karena fashion saya yang selalu update gitu. Berarti teman-teman Mbak Dinda itu sering banget ya memuji penampilan Mbak Dinda kalau ada sesuatu yang baru gitu. Iya Bu, teman-teman saya tuh sering muji saya kalau saya tuh memakai fashion-fashion yang update gitu loh Bu. Oke, jadi sementara dapat Ibu simpulkan bahwasanya Mbak Dinda ini ingin mengurangi perilaku konsumtifnya seperti sering belanja online shop gitu ya, dan juga sekarang Mbak Dinda kelas 12 kayak merasa nggak enak gitu sama orang tuanya kalau sering belanja, makanya Mbak Dinda itu ingin belajar menabung dan juga lebih hemat lagi gitu ya Mbak Dinda? Iya Bu, begitu. Oke, jadi Ibu ada pendekatan realita dengan teknik WDEP. Nah, WDEP itu apa sih? Jadi WDEP itu yang pertama yaitu W atau want, artinya itu adalah keinginannya Mbak Dinda. Yang kedua D atau doing, itu adalah apa yang dilakukan Mbak Dinda untuk permasalahan ini. Yang ketiga itu adalah E atau evaluation. Mbak Dinda tuh harus mengevaluasi gitu dari permasalahannya. Terus yang keempat itu adalah P, planning atau rencana Mbak Dinda. Sampai sini sudah paham dengan gambaran WDEP Mbak Dinda? Sudah Bu. Oke, kalau Mbak Dinda sudah paham, kita mulai stepnya dulu ya. Nanti Mbak Dinda bisa menulisnya di sini. Kalau sudah ditulis bisa dibacakan kepada Ibu gitu ya. Sudah Bu. Bisa dibacakan ya. Nah untuk ini, buat itu saya tuh ingin meninggalkan perilaku konsumtif saya Bu, yang tidak menguntungkan diri saya sama sekali. Oke, kalau ini kan berarti uangnya sudah ada, keinginannya gitu. Tujuannya itu apa Pak? Nah tujuannya itu agar saya tuh tidak menghambur-hamburkan uang saya untuk membeli barang yang tidak penting gitu loh Bu. Oke, good Mbak Dinda. Sudah tahu apa itu keinginannya gitu ya. Lanjut yang kedua itu D atau doing. Apa yang Mbak Dinda lakukan?
Nah, kalau down itu saya tuh ingin mengontrol diri saya, Bu. Oke, berarti jadi mengontrol diri gitu ya Mbak Rinda? Iya, Oke, bagus. Selanjutnya yaitu evaluation. Seberapa besar sih penyesalan Mbak Rinda gitu dengan belanja online? Nah, untuk yang evaluasi itu pasti dia saya tuh menyesal, Bu, karena kenapa saya tuh membeli barang-barang yang nggak penting, kan lebih baik bisa saya sumbangkan bagi orang yang membutuhkan gitu loh, Bu. Oke, jadi Mbak Rinda sudah bisa mengevaluasinya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah P atau planning. Apa rencana Mbak Rinda untuk masalah ini? Nah, planning saya tuh bisa menyisihkan uang saya, Bu. Jadi saya tuh mengurangi belanja online saya yang barang yang tidak penting tidak saya beli dengan menyisihkan uang ini untuk keperluan saya. Saya kan sudah kelas 12 ya, Bu. Saya ini ingin melanjutkan kuliah, jadi uang yang saya sisihkan bisa saya gunakan untuk keperluan kuliah nantinya, Bu. Oke, good Mbak Rinda. Bagus sekali ya sudah bisa ini. BDEP-nya berarti sudah tahu gitu ya. Lalu Ibu mau bertanya, bagaimana kalau rencana Mbak Rinda yang tadi itu gagal? Apa yang akan Mbak Rinda lakukan? Ya, saya berharapnya sih nggak gagal, Bu, tentang rencana saya itu. Nah, kalau misal itu gagal ya, Bu, saya pasti akan menghapus aplikasi yang membuat saya tuh menjadi suka belanja, Bu, seperti Shopee, TikTok Shop, pasti saya akan menghapusnya. Oke, kalau boleh tahu ini mau dimulai kapan nih rencananya? Mungkin kalau besok bagaimana ya, Bu? Oke, jadi Mbak Rinda akan melaksanakannya besok gitu ya. Ibu setuju sih dengan pendapatnya Mbak Rinda, lebih cepat lebih baik kan ya. Kalau apalagi sudah kelas 12 juga gitu ya. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan ya, ini kan sudah dikerjakan semuanya, sudah ditulis juga mulai dari apa keinginannya, drawing apa yang akan dilakukannya, dan juga kita sudah mengevaluasi dan juga sudah membuat rencananya. Nanti kita lihat nih, kita pantau. Semoga Mbak Rinda benar-benar melakukan rencananya ini gitu. Nanti dalam akhir sesi konseling ini bisa dibawa pulang oleh Mbak Rinda dan juga ditempel di kamarnya Mbak Rinda. Kalau nanti sewaktu-waktu ada keinginan untuk belanja online kan Mbak Rinda kalau melihat ini tuh ingat bahwa ini loh rencana yang sudah saya buat, saya harus benar-benar melakukannya gitu ya. Ibu, saya nanti akan menempel ini di kamar saya sebagai panduan. Oke, bagus Mbak Rinda. Oke, intinya di sini tuh adalah komitmen Mbak Rinda. Bagaimana kesadaran dirinya Mbak Rinda juga bahwa hidup itu tidak hanya untuk berbelanja saja, bahwa nanti setelah lulus SMA itu ada tanggung jawab yang lebih besar lagi daripada berbelanja ini. Mbak Rinda juga harus membahagiakan kedua orang tuanya juga. Pastinya orang tua Mbak Rinda kan juga ingin agar hidup Mbak Rinda itu bisa lebih baik daripada mereka gitu. Oke, untuk penerapan teknisnya ini apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Sebenarnya nggak ada ya, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu mau tanya kepada Mbak Rinda, apakah Mbak Rinda itu siap untuk dimonitori? Dimonitori itu seperti apa ya, Bu? Oke, jadi dimonitori itu tujuannya untuk melihat perubahan Mbak Rinda setelah melakukan konseling ini gitu. Mbak Rinda siap nggak? Itu ya, Bu. Kalau begitu saya siap untuk dimonitori, Bu. Oke, Mbak Rinda gimana ini perasaannya setelah menceritakan semuanya kepada Ibu? Ya, perasaan saya tuh pastinya sudah lega ya, Bu. Sudah bercerita dengan Ibu terkait permasalahan saya dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, Bu. Oke, ini waktunya berarti sudah pas ya 30 menit kita melakukan konseling hari ini. Mungkin bisa kita tutup konseling kita hari ini dan juga mungkin nih kita kapan-kapan bisa bertemu lagi untuk membicarakan keberhasilan dari rencana Mbak Rinda ini tadi. Ibu berharap Mbak Rinda benar-benar melakukan rencana yang telah dibuat ini tadi. Gitu Mbak Rinda. Ibu, saya akan menerapkannya. Oke, habis jadi sini Mbak Rinda mau ke kantin apa ke kelas? Ke kelas, Bu. Kan nanti ini kan sudah masuk mau pelajarannya Bu, biologi. Oke, jadi Mbak Rinda bisa kembali ke kelas dulu ya. Tapi sebelum itu Ibu mau berterima kasih lagi kepada Mbak Rinda karena sudah mau datang ke ruangan Ibu ke sini mau menceritakan semuanya kepada Ibu. Ibu sangat berterima kasih kepada Mbak Rinda. Ya, Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau melakukan konseling bersama saya dan memberikan arahan terkait permasalahan yang saya alami tadi, Bu. Oke, kalau gitu Mbak Rinda mungkin bisa kembali ke kelasnya ya. Dan ini dibawa ya? Ini saya bawa ya, Bu. Iya. Baik, Bu, saya izin pamit ke kelas dulu ya. Oke, ya Mbak Rinda. Hati-hati ya, tetap semangat ya. Makasih, Bu.